Shalom, salam jumpa kembali dalam pembelajaran agama Kristen kelas 11 oleh Bapak Obed Nainggolan STH. Tema kita hari ini bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dalam Alkitab terdapat Yohanes 15 ayat 1-8, Lukas 8 ayat 4-15, dan Mazmur 1 ayat 1-6. Arya Pangalila berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih. Shalom untuk anak didikku semua sekalian. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelumnya saya akan mengabsen dulu kita satu persatu. Saya harap semua hadir di kelas ini ya. Kita akan mempelajari bertumbuh sebagai keluarga Allah. Namun sebelumnya kita akan melihat kompetensi dasar dan indikator dan apa tujuan dari pembelajaran ini. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya menganalisis aspek kehidupan keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian indikatornya menjelaskan makna dari bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kemudian menyebutkan aspek perubahan yang terjadi dalam mengenali diri sendiri sebagai keluarga Kristen yang bertumbuh. Menjelaskan maksud dari keluarga yang berakar dalam Kristus. Kemudian menjelaskan maksud dari bertumbuh dalam keluarga Kristen. Dan yang terakhir menjelaskan maksud dari berbuah di dalam keluarga Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dari bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan aspek-aspek yang terjadi di dalam mengenali diri sendiri sebagai keluarga yang bertumbuh. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan maksud dari keluarga yang berakar di dalam Kristus. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan maksud dari bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan maksud dari berbuah di dalam keluarga Allah. Dan yang keenam, peserta didik mampu membuat struktur pohon keluarga. Ya, sebagai dasar firman Tuhan kita hari ini dalam pembahasan materi kita, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-8 tentang pokok anggur yang benar. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya harap kita mengerti tentang bagaimana bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus melalui keluarga kita, karena apa yang digambarkan dalam pembacaan Alkitab tadi, bahwa di luar Kristus kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ya, mari kita melihat gambar berikut ini. Apa yang terlintas di dalam pikiranmu ketika melihat foto keluarga ini? Ya, mungkin kalian berpikir bahwa keluarga ini adalah keluarga yang bahagia. Ya, pasti kita di sini semua menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang bahagia tanpa terkecuali, karena semua akan mendambakan keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Nah, untuk itu saya ingin memberikan satu pertanyaan. Oke, sekarang menurut kamu, anak-anak, apa yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia? Ya, mungkin kita semua pasti memiliki definisi masing-masing tentang keluarga yang berbahagia. Ya, ada yang mengatakan keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, kaya, kemudian keluarga yang terpandang, terkenal, yang kehidupannya serba berkecukupan dan makmur. Nah, kalau kita hanya melihat pada skop ini, maka kita jangan mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau materi. Karena semua itu tidak kekal. Semua itu akan hancur, semua itu akan habis nantinya. Karena sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya, menjadi terkenal, menjadi sukses, menjadi orang yang melakukan daya upaya bagaimana mereka untuk bisa menjadi orang yang banyak duit, banyak harta, banyak kekayaan, dan bahkan dihormati. Sehingga dengan cara yang salah mereka melakukannya, dan mereka hidup di dalam berbagai-bagai dosa. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya berharap kita sebagai siswa Kristen atau remaja Kristen yang saat ini akan menjadi generasi penerus, kita tidak melakukan hal yang sama yang dikerjakan oleh para pendahulu kita, mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Oke, kita akan masuk dalam diskusi kita dulu. Saya harap kita semua membagi kelompok, 4 orang satu kelompok. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengamati dan mengenali diri kita sendiri secara mendalam. Apakah perkembangan yang terjadi dalam aspek kehidupan kamu, baik secara fisik, intelektual, emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan spiritual. Jadi saya harap kita semua bekerja sama dengan baik, semua kelompok yang ada bisa mengetahui apa pertumbuhan secara fisik, secara intelektual, secara perkembangan emosi, dan perkembangan sosial, dan juga perkembangan spiritual. Jadi waktunya cuma 10 menit,
dan kita akan kembali ke materi kita. Oke. Setelah kita berdiskusi tadi, kita melihat ada banyak perkembangan yang terjadi dalam hidup kita, baik secara fisik, emosional, dan juga perkembangan spiritual. Jadi kita bertumbuh secara perlahan. Ya, dalam dunia modern saat ini kita lihat bagaimana keluarga-keluarga seringkali menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, dan seringkali kita melihat banyak perpecahan atau perpisahan di dalam keluarga yang korban adalah anak-anaknya. Untuk itu, kita akan melihat bagaimana sebagai keluarga Kristen, kita adalah keluarga yang hidup takut akan Tuhan, yang senantiasa harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga akan mengalami pertumbuhan. Di dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang bertumbuh akan memiliki syarat utama. Yang pertama, yaitu keluarga harus saling mengasihi dan saling menghormati, mendoakan agar tercipta hidup yang damai. Tentunya di dalam keluarga kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada saling menghormati dan tidak ada saling mengasihi, rasanya di dalam keluarga itu, di dalam rumah itu sama dengan kayak neraka, begitu ya. Nggak betah di rumah. Jadi saya harap keluarga kita ada di dalam poin yang pertama ini adalah mengasihi, saling menghormati, mendoakan sehingga tercipta hidup yang damai. Yang kedua, berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Berarti keluarga ini hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lain, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan mereka. Oke, sekarang kita akan melihat ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Yang pertama, kita sebagai keluarga harus mengenal, mengasihi, dan menaati firman-Nya. Mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan hanya sekedar mengenal, tetapi mampu mengasihi dengan segenap hati, dan menaati, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, bertumbuh di dalam Kristus, yaitu menerima warisan rohani dari Allah. Yang berikutnya kita akan melihat apa sih bagaimana kehidupan keluarga yang bertumbuh. Ini digambarkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pohon anggur sebagai contoh keluarga. Yang pertama, berakar. Akar harus kokoh agar tanaman menjadi kuat, dan Tuhanlah sumber kehidupan keluarga. Tuhan sebagai nahkoda keluarga, dan keluarga yang berakar di dalam Kristus harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman keluarga dan menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur pada anggota keluarga. Ini menunjukkan bahwa seorang yang percaya dan beriman kepada Tuhan harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman keluarga, dan keluarga itu juga memberikan pengalaman atau kesaksian hidup dari generasi ke generasi untuk membicarakan atau menyatakan bahwa pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga. Jadi keluarga itu harus berakar di dalam lingkup keluarga itu sendiri. Kemudian kita lihat yang kedua, bertumbuh. Beberapa aspek pertumbuhan di dalam keluarga seperti
Keluarga sebagai tempat bernaung kudus, artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Saya akan ulangi kembali. Tempat bernaung kudus, ini garis bawahi, keluarga tempat bernaung kudus. Artinya keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak kebudayaan keluarga. Jadi di sini keluarga itu merupakan benteng utama, dan keluarga itu merupakan proteksi yang paling depan supaya keluarga ini tidak melenceng dari firman Tuhan. Jadi papa mama harus mampu mengarahkan keluarga untuk tetap ada di dalam lingkaran kehidupan rohani yang baik, sehingga ketika budaya-budaya dari luar masuk di dalam keluarga kita akan bisa tercounter atau terblok, karena di dalam keluarga kita selalu menyatakan kekudusan hidup, ya. Jadi keluarga ini harus menjadi benteng utama untuk menyaring budaya-budaya buruk dari luar. Kemudian keluarga menyambut kehadiran Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya keluarga yang mencari Tuhan adalah yang dilakukan berbagai pertemuan, ibadah. Saya percaya adik-adik semua di sini waktu pagi-pagi ada juga yang ibadah pagi toh dengan keluarganya. Ya, puji Tuhan. Jadi keluarga yang membangun mesbah di hadapan Tuhan di dalam keluarga itu sangat memproteksi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Berdoa, baca firman Tuhan, itu yang memproteksi kehidupan keluarga kita. Kemudian keluarga yang menopang kehidupan rohani religius masing-masing anggota keluarganya. Maksudnya bagaimana kita keluarga ini saling bergandengan tangan untuk tetap bersatu padu apapun pergumulannya, apapun masalahnya. Keluarga yang paling dekat, yang akan menopang, yang memberikan support, memberikan topangan doa, tenaga pikiran, merekalah yang akan membangun kita untuk lebih baik. Kemudian bagian yang ketiga, berbuah. Nah, ketika keluarga sudah berakar, bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka saya yakin orang yang sudah ada di dalam pertumbuhan yang baik, pasti dia akan menghasilkan buah yang baik juga. Nah, menghasilkan buah maksudnya apa? Yaitu mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan nyata relasi sebagai keluarga Allah. Jadi di dalam pertumbuhan keluarga itu akan nampak yang dihasilkan itu adalah kasih Allah. Jadi kasih Allah itu akan dinyatakan kepada setiap kita anggota keluarga, bahkan kepada di luar keluarga kita pun akan nampak kasih itu akan diwujud nyatakan. Kemudian penerimaan dan komitmen keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Ini penting karena kadang-kadang ada keluarga yang membuang anaknya atau tidak mengasihi anaknya, atau dia tidak suka dengan anaknya, benci kepada orang tuanya, atau anaknya benci kepada orang tua, atau orang tua benci kepada anak, sebaliknya. Ini seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan lingkungan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, karena kasih Kristus yang tanpa syarat itu akan memotivasi hidup kita untuk bisa mengasihi orang lain tanpa syarat juga, sama seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Jadi ini perlu dipahami oleh kita sebagai bagian dari keluarga. Kemudian pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Jadi jelas di sini seharusnya keluarga adalah orang yang pertama mendukung dan mensupport
talenta karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Mungkin ada di sini yang pintar nyanyi ya, ada yang pintar puisi ataupun ada yang bisa dance begitu ya. Jadi papa mama pasti akan mendukung, pasti akan memberikan support yang baik supaya bisa mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Dalam bahasa Inggris, kata growth yang berarti pertumbuhan memiliki makna yang dapat diterapkan di dalam kehidupan keluarga Kristen. Growth kita akan definisikan mulai dari G, go to God in daily prayer. Artinya, menghadap atau berkomunikasi kepada Allah di dalam doa setiap hari. Jadi ada saat teduh, berdoa, memohon kekuatan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. R, read God's word every day. Artinya, kita harus membaca firman Tuhan di setiap hari. Jadi saya mengharapkan semua kita, apalagi anak-anak remaja Kristen, seharusnya kita sudah memiliki kemauan untuk membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kita mengerti dan memahami firman Tuhan di dalam kita menjalani hidup, kita berpatokan kepada firman Tuhan. Yang berikutnya O, obey God moment by moment. Artinya, menaati Allah setiap saat. Jadi setiap saat kita harus tunduk, taat kepada pimpinan Tuhan. Yang berikutnya, W, witness for Christ by our life and word. Artinya, memberi kesaksian tentang Kristus lewat kehidupan dan ucapan kita. Jadi kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita harus menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Yang berikutnya T, trust God every detail of our life. Artinya, mempercayakan setiap detail kehidupan kita kepada Allah. Jadi apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Sang Empunya, Sang Pemilik kehidupan kita. Dan yang terakhir, H, Holy Spirit, allow Him to control and empower our daily life and witness. Artinya, membiarkan Roh Kudus mengendalikan serta memberdayakan kehidupan kita serta kesaksian kita sehari-hari. Jadi mintalah pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan hidup kudus. Oke, kenapa sih keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Karena pertama, karena dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga, kesetiaan dan kekuatan itu pasti akan selalu ada bersama dengan keluarga yang mengandalkan Tuhan. Ya, mungkin kita akan melihat, akan menyaksikan, akan mengalami proses kesukaran di dalam hidup ini, di dalam pergumulan kita. Namun, kepedulian akan kasih Kristus jauh melebihi pemahaman manusia, asalkan benar-benar keluarga itu mengandalkan Tuhan. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan memberikan kekuatan iman kepada mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan mereka, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Pasti kita merasakan bagaimana luar biasanya dampak pandemi COVID-19 dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup beriman kepada Kristus, ketika kita saling mencintai dalam keluarga, kita akan saling mendukung, saling menopang, sehingga kita akan tetap
bisa melalui proses kesukaran, kesulitan, pergumulan yang dihadapi dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, kenapa kita penting sebagai keluarga membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena keluarga Kristen itu seharusnya harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah itu akan jadi trademarknya orang Kristen. Jadi jangan hanya orang Kristen yang biasa-biasa saja. Oke, sebagai kesimpulan, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah satu hal yang diinginkan Tuhan. Jadi terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga kita juga. Individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi Dia, dan menaati kebenaran firman-Nya. Kemudian bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Saya sudah jelaskan tadi, kasih yang tak bersyarat itu bagaimana kita harus nyatakan juga kepada keluarga kita maupun kepada orang lain. Sehingga keluarga kita bukan hanya kita menikmati berkat Tuhan, tetapi kita dijadikan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita akan ada tugas membuat struktur pohon keluarga nanti di rumah kita masing-masing. Cari tahu papa mama punya saudara-saudara atau opa oma dari pihak papa dan juga dari pihak mama. Nanti silakan nanti buat struktur pohon keluarga, nanti itu akan menjadi tugas dibawakan untuk minggu depan. Saya harap kita bisa jelas dari materi hari ini supaya keluarga kita adalah keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk pembelajaran hari ini. Engkau telah memberikan pengertian bagi kami bagaimana sebuah keluarga yang diciptakan oleh Allah sendiri adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nampakkanlah itu dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen dalam menghadapi tantangan di dunia ini, karena seringkali kami menemukan banyak keluarga-keluarga yang hancur karena keluarga tidak hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan membentengi kehidupan kami supaya keluarga kami adalah keluarga yang beriman kepada Kristus. Berkati kami untuk pembelajaran selanjutnya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kita boleh bertemu dan belajar tentang bagaimana kita sebagai keluarga Allah bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah lewat pembelajaran ini kita semakin mengenal Dia, mengasihi Dia, dan menaati kebenaran firman-Nya. Apalagi kita sebagai remaja Kristen harus menunjukkan kredibilitas kita sebagai orang yang percaya, yang beriman, bahwa kita akan melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan menunjukkan identitas sebagai orang yang percaya, hidup kudus, hidup benar, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara kehidupan kita. Stay safe. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan, memproteksi kita dari segala pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.